Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Rizky Satrio Wibowo, Prodi MTP 3B. Izin menjelaskan dan meresum mengenai video simulasi persiapan dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin lokomotif. Yang pertama, masinis memang biasanya mendapatkan lokomotif sudah dalam keadaan menyala karena lokomotif biasanya sudah dinyalakan oleh petugas daily check. Tetapi bagi seorang masinis wajib hukumnya untuk dapat menyalakan lokomotif. Untuk itu, step pertama yang bisa dilakukan oleh masinis yaitu adalah menekan atau memindahkan engine console switch itu di bagian start, dimana di engine console switch ini terdapat 3 bagian, yaitu run, start, dan isolate. Sebelum menyalakan, masinis wajib menempatkan engine console switch ini di bagian start. Lalu setelah itu di bagian bawah terdapat perangkat baterai, nanti dibuka, dinaikkan ke atas, lalu ditutup lagi. Setelah itu di bagian sini terdapat circuit breaker. Biasanya di lokomotif asli itu terdapat circuit breaker, di mana circuit breaker ini nantinya akan dinaikkan dengan cara memindahkan posisi dari kiri ke kanan. Dan setelah circuit breaker dinaikkan, maka selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah menekan tombol pompa bahan bakar. Setelah menekan tombol bahan bakar itu, maka otomatis ini akan mengisi sesuai dengan kebutuhan dari lokomotif tersebut. Nah, untuk T200 ini sendiri memiliki kebutuhan yaitu tekanan oli 35 PSI, tekanan minyak pelumas 30 PSI. Setelah itu bahan bakar 90 PSI atau sama dengan 460 kPa. Setelah memenuhi syarat, maka lokomotif bisa di start engine. Tombol start ditekan, maka mesin akan menyala. Ketika mesin menyala, lokomotif dingin kan mati. Maka angin-angin akan kosong, sehingga kita harus menunggu angin itu penuh di main reservoir. Untuk di sini yang merah itu MR, main reservoir, di antara 110 hingga 125 PSI. Sedangkan yang putih itu di antara 70 hingga 75 PSI. Kalau bar itu yang merah antara 7 hingga 8,5 bar, dan yang putih antara 3,5 hingga 5 bar. Itu kan sisi yang paling luar itu adalah PSI, dan yang di dalamnya itu adalah bar. Lalu di sebelah kanannya lagi terdapat merah untuk silinder up bar dan putih untuk silinder pipa up bar. Itu adalah silinder brake, dimana silinder brake itu adalah yang merah. Posisinya harus 0 ketika tidak melakukan pengereman. Tetapi ketika melakukan pengereman, maka antara 3 sampai 5 bar.
atau antara 0 hingga 70 PSI. Dan untuk yang putih di pipa abar itu normalnya sekitar 4,5 hingga 5 bar. 4 hingga 5,5 bar. Ketika dilakukan service break, maka yang putih itu akan turun hingga 2,5 bar, dan yang merah biasanya dari 3 hingga 5 bar. Lalu yang sebelah kanan itu terdapat speedometer, yaitu untuk mengukur kecepatan lokomotif, dan di sebelah kanannya lagi terdapat log meter untuk mengukur kecepatan motor. Ketika masinis mengoperasikan throttle atau menambah tenaga itu antara 0 sampai 6 yang semestinya. Tapi kalau lebih dari 6 seperti 9, 12, maka akan terjadi pemutusan arus ke TM atau traksi motor. Ketika hot engine, yang kedua wheel slip, dan yang ketiga PC open. PC open itu kondisi di mana lokomotif memberikan keamanan yang dapat diindikasikan dengan panasnya mesin, sehingga akan secara langsung memutus arus ke traksi motor dan akan terjadi pengereman. Untuk yang bagian bawah ada 3, yaitu dynamic brake, throttle, dan reverser untuk mengurangi laju lokomotif. Nah, untuk normalnya itu kan ke depan memerlukan tenaga. Dia akan diputar balik, maka seolah-olah memperlambat lokomotif. Biasanya kalau di Jawa itu digunakan di daerah Bandung. Nah, dengan menggunakan service brake terus-menerus, itu akan mempercepat ausnya blok rem. Maka disinilah peran dynamic brake. Lalu bawahnya throttle untuk menambah tenaga. Jadi tenaga dari putaran mesin itu ditentukan dari throttle ini. Semakin besar angkanya, maka tenaganya pun akan semakin besar yang dikeluarkan. Lalu di bawahnya terdapat reservoir untuk laju arah lokomotifnya. Ketika maju ke depan, dia akan ke arah depan, dan ketika diarahkan ke belakang, dia akan laju ke belakang. Begitupun dengan kabin seberang, akan berlawanan dengan pernyataan yang tadi. Lalu untuk klason lokomotif itu langsung di sebelah belakang itu untuk rem rangkaian yang atas, dan yang di bawah itu rem lokomotif. Jadi ketika kereta membawa rangkaian, maka menggunakan rem yang atas. Namun ketika lokomotif berjalan sendiri, maka dapat menggunakan rem yang bawah. Nah, ketika kereta berhenti di stasiun, untuk handremnya itu menggunakan rem yang bawah. Nah, di sini terdapat switch on dan off. Ketika lokomotif itu terdapat double traksi, maka diarahkan ke in ketika lokomotif berada di depan. Namun ketika lokomotif berada di kedua atau di akhir rangkaian, maka posisinya ada di out. Di sini terdapat saklar endinamik, di mana ketika posisi normal itu ketika mengoperasikan throttle itu posisinya harusnya berada di bawah. Ketika diaktifkan, switchnya diarahkan ke atas, posisi throttle sesuai idle, posisi reservoir sesuai dengan arah laju lokomotif. Baru di setup setelah kelistrikan di TM siap, maka dapat diatur dari 1 hingga ke 8. Lalu terdapat tikapan pasir dan tikapan loceng.
Engapan pasir ini untuk mencegah terjadinya slap, dan lonceng di sini bisa digunakan sebagai pengganti semboyan 35 untuk menandakan bahwa terdapat lokomotif yang lewat. Untuk menentukan meja pelayanan aktif yang sini atau yang sana menggunakan alat ini. Dan ketika lokomotif berjalan itu gagang servis itu hanya satu dan dipegang masinis. Dan ketika mau pindah posisi kabin, maka dapat di handle off, dilepas, dan dapat dipindahkan ke meja pelayanan yang dikehendaki. Untuk memasangnya tinggal dipasang suppression dan dirilis. Sedangkan untuk independent brake ini sudah paten sehingga tidak dapat dilepas. Normalnya jadinya ke atas, dan untuk bawah itu belt off untuk mengeluarkan angin. Tapi ketika masinis pengen taktis pengeremannya, maka ditekan ke bawah untuk mengeluarkan angin. Terdapat telepon untuk berhubungan dengan instruktur atau dengan pengendali, dan juga terdapat dead device yang digunakan untuk sistem membaca kinerja masinis. Jadi ketika sistem injak lepas dilakukan, berarti mengasumsikan bahwa masinis masih bekerja. Tapi ketika tidak diinjak lepas atau diinjak terus, maka sistem akan membaca bahwa masinis tertidur. Maka akan terjadi emergency brake dengan interval waktu 50 detik. Ketika lebih dari 50 detik maka akan bunyi. Setelah 5 hingga 10 detik tidak dilakukan respon apapun, maka akan terjadi emergency brake. Begitupun dengan ketika diinjek selama 10 detik lebih, maka emergency akan bunyi. Setelah tidak ada respon, maka akan otomatis melakukan emergency brake.